Lalu kita akan melihat bahwa sebetulnya ada 4 tipe memori. Yang satu ini jadi 5, itu adalah memori yang jangka pendek. Nanti saya akan jelaskan, ada penjelasannya. Jadi manusia itu bisa mengingat sesuatu, tapi juga bisa melupakan ya. Nah, memori yang diingat itu, saudara-saudaraku, ada 4 tipe. 4 tipe plus 1. Ya, ada tipe yang untuk mengingat musik, untuk mengingat peralatan-peralatan, untuk mengingat olahraga, dan ini ada bagian-bagian tertentu, saudaraku ya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama adalah memori semantik namanya. Ini hal yang eksplisit, misalnya kata-kata, simbol-simbol, simbol agamani, ya seperti bulan sabit, salib, gitu ya. Apalagi gitu, simbol simbolnya Buddha itu yang ada titik putih, titik hitamnya itu ya, kayak koma 2 itu, saudara ya, swastika ya, merek dagang, bagaimana membedakan antara kucing dengan anjing, itu adanya di memori semantik namanya, memori semantik. Jadi kita dapat menambahkan banyak hal pada memori semantik ya, sampai usia kita wafat, kita akan terus-menerus menambah. Jadi ada kata-kata baru yang mungkin kita baru dapatkan gitu ya. Belum lama mungkin kita nggak pernah dengar bro, sis gitu. Sekarang ada bro dan sis. Itu adalah diingat dalam memori semantik. Kemudian memori prosedural. Ini yang implisit ya. Ini keterampilan yang dipelajari dan diingat. Karena prosedur itu ada keterampilan itu kemampuan kita untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dipelajari dan ingat, seperti belajar bersepeda, berenang. Itu kenapa kita belajar setelah bisa gitu ya, 10 tahun kemudian kita berenang kok masih bisa gitu. Karena ada memori, disimpan dalam memori. Ya, naik sepeda. Dulu naik sepeda, sekarang udah 50 tahun nggak pernah naik sepeda. Kalau saya dikasih sepeda, saya mesti menaik sepeda, saya pasti bisa. Karena tersimpan dalam memori saya ya. Dan mengemudi juga begitu. Mungkin kalau sudah lama tidak mengemudi, asalkan badan masih sehat, kemudian sudah mengemudi, pasti bisa ya. Jadi tergantung pada panggilan ulangnya ya. Misalnya kalau trace-nya dipanggil ulangnya, memorinya udah nggak ada, nah itu yang namanya lupa gitu, mengemudinya gimana. Ya, ini termasuk respons terkondisi seperti mengambil sapu tangan saat Anda bersin. Itu adalah sebuah kebiasaan yang secara prosedural. Dulunya kita belajar, lihat orang tua kita kalau bersin dia ambil sapu tangan gitu ya. Kita pun mungkin demikian akan ikut-ikutan atau menutup mulut dan hidung gitu kalau bersin gitu. Kita akan gitu. Tapi kalau orang yang nggak pernah belajar dari sejak kecil untuk menutup mulutnya dan hidungnya waktu bersin, dia akan haci di depan orang gitu. Nggak peduli gitu ya. Nah, itu adalah keterampilan yang kita pelajari dari sejak kecil ya. Kemudian remote atau kondisi, ini autobiografis ini ya. Ini adalah akumulasi data bertahun-tahun, mulai dari sekolah, kita belajar apa dari sekolah, perjumlahan, perkalian, pembagian, sampai akar, kemudian itu terakumulasi. Sebetulnya kalau tidak terjadi hal-hal yang tumpang tindih dan sebagainya, mungkin kita masih bisa ingat. Tapi seringkali justru kita bisa lupa ya. Kita baca majalah apa saja, kita nonton film apa saja, itu yang mengkondisi kita ya. Ya, kita mempercakapkan apa saja itu mengkondisi kita, dan ini ada di remote atau autobiografis kita ya. Kemudian ada yang disebut short term memory. Ini adalah memori kerja, memori jangka pendek. Nah, ini dia. Ini sebetulnya tidak termasuk dalam 4 macam memori. Ya, ini yang satu ini adalah justru bedanya dengan memori jangka panjang. Yang 4 macam itu semua memori jangka panjang. Kalau ini memori jangka pendek, saudaraku. Memori jangka pendek ini yang berfungsi untuk menyimpan dan memanipulasi informasi sehingga membantu proses pembelajaran dan pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Ini jangka pendek banget. Kalau saudara belajar sesuatu, tidak coba informasi itu saudara manipulir dengan menghubungkan dengan sesuatu, itu saudara pasti lupa. Sebentar aja lupa, karena ini adalah short term memory. Maksudnya begini,
setiap kali khotbah, saudaraku, setiap kali ada yang khotbah di tempat saya selalu mengasosiasikan dengan jari saya, gitu ya. Kalau yang pertamanya bicara soal kebaikan, maka itu jempol, udah pasti saya tempel ke jempol. Nomor satu, jempol, karena dia bicara soal kebaikan. Nomor duanya adalah soal kesungguhan atau keseriusan, gitu ya. Itu telunjuk pasti, telunjuk ya. Nomor tiganya adalah soal kemuliaan, itu jari tengah gitu. Saya hubungkan dengan begitu. Kalau nomor empatnya soal kasih, mengasihi, ya itu jari kelingking. Nah, dengan begitu saya bisa ingat sebentar, tapi mungkin seminggu akan datang saya udah lupa lagi gitu ya. Ya, tapi pada waktu itu kalau saya tidak hubungkan langsung, tidak memanipulasi informasi itu sedemikian rupa, begitu saya naik mikar, saya akan lupa, saudara-saudara. Saya akan lupa pasti. 1, 2, 3-nya tuh urutannya bagaimana, saya akan lupa. Tapi kalau udah pakai urutan jempol, telunjuk, jari tengah, dan jari manis, saya pasti ingat, saudara-saudara. Gitu. Nah, ya, jadi pada waktu ada di mimbar menggantikan si pengkhotbah, saya pasti masih ingat, karena saya selalu hubungkan dengan itu. Dan orang ini memori jangka pendeknya pendek sekali, 20-30 detik pasti lupa. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi ya. Dan yang kelima ini adalah memori episode. Episode itu memori dari pengalaman terbaru seperti khotbah minggu lalu atau percakapan pagi ini berkurang sesuai bertambahnya waktu. Jadi contoh, Anda mungkin ingat bagaimana mengendarai mobil. Ya, tetapi Anda tidak dapat mengingat di mana Anda memarkirnya pagi ini. Itu kalau memori episode ini kita ingat-ingat terus, ya, contohnya saudara, begitu saudara parkir mobil, saudara foto tempat parkirnya gitu ya, atau saudara ingat-ingat waktu masuk ke mall itu saudara masuknya di pintu apa, kalau saudara naik liftnya itu di dekat toko apa gitu, saudara ingat-ingat itu namanya coba memanipulasi informasi agar kita bisa mengingat ya. Dan ini adalah memori episode namanya. Ya, setiap kali kita memasuki gedung mall, kita taruh mobil di mana, kita ingat daerah itu karena pintu masuk dari parkir ke dalam mall itu ada toko apa di sana, ada keterangan apa di sana. Misalnya di Mall Ciputra ya, ada kata Ayalon. Nah, ada pintu Ayalon. Saudara ingat itu pintu Ayalon adalah tempat saudara parkir. Nanti pada waktu saudara mau cari mobil saudara, ingat ke pintu itu gitu. Nah, ini adalah memori pengalaman terbaru ya. Jadi hal-hal yang harus kita ingat, dan itu bisa ini termasuk sebetulnya memori jangka panjang ya. Nah, oke. Ya, jadi begini saudaraku, saudara kalau bisa mengendarai mobil tapi Anda tidak dapat mengingat di mana parkir Anda, itu artinya memori episodenya saudara-saudara kurang begitu perhatikan, kurang begitu kembangkan ya. Nah, kita bagi dulu sekarang memori itu pada short term memory ya dan long term memory ya. Yang long term ini ada empat ya, 2 yang eksplisit dan 2 yang implisit. Nah, yang long term ini adalah memori episodik tadi ya, episode, memori semantik tadi, memori semantik, dan memori kondisi serta memori prosedur. Nah, tadi kita sudah bahas satu persatu ya. Kondisi ya udah, yang pertamanya semantik, prosedur gitu ya, kemudian kondisi, dan yang terakhirnya episode. Jadi ada 4 ya, tapi pembagiannya adalah pertamanya dibagi 2 dulu, long term dan short term memory. Memori jangka panjang dan memori jangka pendek ya. Yang memori jangka pendek ini enggak ada jenis-jenisnya. Memori jangka panjang yang ada 4 jenis ini. Oke. Nah, saudara, ini 4 jenis contoh memori jangka panjang. Yang pertama memori semantik gitu ya, memori semantik tadi ya. Yang kedua adalah memori prosedural, memori yang berkaitan dengan sebuah prosedur atau pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu ya. Contohnya cara mengirim pesan lewat email itu bagaimana,
cara menyimpan file di komputer itu bagaimana, cara memakai dasi itu bagaimana. Ini masuk ke memori prosedural. Kalau memori semantik tadi kan memori mengenai kata-kata, konsep-konsep, peraturan, ya, ide-ide, ya, definisi-definisi. Misalnya saudara sekarang tahu definisi tentang apa namanya nama jenis dan nama diri gitu ya. Dengan tahu definisi nama jenis nama diri berarti memori semantik saudara itu bekerja, ya. Kemudian yang ketiga adalah memori autobiografis, memori seseorang mengenai masa lalunya. Memori ini berkaitan dengan individu beserta seluruh sejarah kehidupannya yang mungkin unik dan sangat bernilai. Apakah waktu SD dia pernah jadi juara apa gitu ya? Dia bisa ingat ini karena itu memori autobiografisnya. Juara kelas kah, juara lari kah gitu ya. Dia akan ingat itu ya, memori biografis. Dan yang keempatnya itu memori episodik, memori yang berisi pengalaman-pengalaman khusus dalam kehidupan, ya. Misalnya tadi itu parkir di mana gitu ya, ini episode saudara harus ingat baik-baik ya. Nah, ini adalah 4 contoh memori yang bisa tergolong pada jangka panjang. Nah,